Batinnya sehat? Kalau sehat, Ustaz nak nanya kudai. Anak-anakku sekalian, enak melihat WA atau enak membaca Quran? Serius? Cius? Enak ke mall atau enak ngaji? Serius? Serius? Enak sholat atau enak jalan-jalan ke tebak kebun? Serius? Yang telah belajar menjawab salam itu hukumnya Yang tidak wajib itu anak-anakku ada 3 golongan. Saya yakin 3 golongan itu tidak ada di sini. Yang pertama yang tidak wajib itu jemetido. Yang kedua jemetuli. Yang ketiga jemetido, jemetuli, jemegile. Ada tidak di sini? Alangkah segot jalan kaya takut tegesur basa gale. Alangkah sedot Ustadz balik anak-anak ibu-ibu di sini ramah gale. Tepuk tangan. Daun salam, daun keladi ngambil di Bandar Haji. Aku doakan anak-anak di sini semoga banyak rezeki. Mudah-mudahan jadi polisi. Jadi menteri, pajak naik haji, sehingga berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta Dewan Guru beserta stafnya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anak? Kalau Ustaz nanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Coba, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sehat wal afiat.
Sehat nian? Lahirnya sehat? Batinnya sehat? Kalau sehat, Ustaz nak nanya kudai. Anak-anakku sekalian, enak melihat WA atau enak membaca Quran? Serius? Cius? Enak ke mall atau enak ngaji? Serius? Serius? Enak sholat atau enak jalan-jalan ke tebak kebun? Serius? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita hingga kita sama-sama dapat hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi penganut setianya hingga kita selamat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Anak-anakku sekalian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita dituntut satu. Tuh, yang mana? Satu. Masuk. Ya, yang dua jadi dua. Dua ikut jadi mereka. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari ini anak-anakku sekalian ada satu pertanyaan. Mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan catat judulnya. Ngapa kita nak memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu. Ya, apa ini? Ini? Oh, enggak. Oh, ya. Satu. Apa judulnya tadi? Mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasul itu cinta dan sayang kepada manusia, kepada umatnya sejak beliau hidup sampai nanti kita bertemunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinantikannya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika hari-hari besar kita peringati yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peringatan Maulid Nabi ini diperingati di mana-mana sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid kita peringat, di sekolah kita peringat, di surau kita peringati. Yang lain dibahas tidak ada terkecuali adalah membahas cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebanyak 17 rakaat kita melaksanakan sholat. Tidak lain yang kita ucapkan, di antaranya ketika kita duduk antara dua sujud, kita membaca at-tahiyatul mubarakatus thayyibah as-salam ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Itu adalah sebuah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, diangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,
Rasulullah tidak mau keselamatan itu hanya untuk dirinya. Akan tetapi Rasulullah memikirkan kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya anak-anakku sekalian, Rasulullah itu cintanya, sayangnya dibuktikan dengan luar biasa semasa ia hidup sampai ia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita membicarakan tentang Rasulullah tidak pernah bosan. Contohnya kalian tadi berselawat. Selawat apa tadi anak-anak? Selawat Coba selawat Jibril. Apa tadi? Coba 1, 2, 3. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Enak salawatan atau enak menyanyi dangdut? Enak salawatan, enak nyanyi dangdut. Kalau kita sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan sejuklah kita, otak kita ini akan cerdas, akan pintar, anak-anakku sekalian. Berbeda kalau kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang bukan, apalagi bukan batas anak-anak sekalian, seusia anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian sering menyaksikan di televisi, di HP sering nyanyi-nyanyi yang sudah dewasa. Banyak tidak kejadian itu? Banyak. Anak-anakku, nyanyi itu kadang-kadang itu menunjukkan sebuah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kina ela, alunek galak nyanyi. Anak-anakku kenal hari ini aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih? Dunia akhirat. Cereng. Makanya tidak boleh menyanyi itu, Ustaz, boleh tidak? Boleh. Akan tetapi menyanyi itu tidak lain adalah menyanyi yang bermanfaat, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman-zaman Ustaz dahulu, anak-anakku sekalian, untuk menghafal daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan keluarganya, cukup hanya dengan nyanyian. Siapa nama ayahnya? Anak-anakku sekalian, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Nama ibunya? Nama neneknya? Abdul. Nah, kalau zaman dahulu Ustadz menyanyikan lagu ini untuk menghafal keluarga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup dengan nyanyian. Galak nyanyi? Galak nyanyi yang di belakang? Dengarkan. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Apa lidah? Yuk sama-sama. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad. Siti Aminah punya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul,
oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Maka kalau cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak harus hafal siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama kakeknya, harus Jangan nanti sudah sekolah SMP ditanya dengan orang tuanya, "Nak, kenapa katanya? Ngapa Nabi itu lahir pada tahun gajah?" Nanti kalian jawab karena akal-akalan, "Oh iya, Mak, angka dia lahir di tahun gajah itu berarti Nabi itu bukan lahir di tahun kambing." Ada yang jawab itu? Jadi jangan sampai tidak tahu mengaku cinta kepada Rasulullah, kita tidak mengerti sama sekali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, maka pembuktian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, di mana Al-Quran itu sebanyak 6.666. Berapa anak jumlah Al-Quran itu? Jumlah suratnya, jumlah ayatnya 114. Nah, di dalam Al-Quran tersebut, kalau Al-Quran itu kita jadikan rujukan, kita jadikan imam kepada kita, maka kita akan bahagialah, selamatlah kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, yang pertama tadi apa? Sebagai pembuktian cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mencontoh yang lain terkecuali kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad bahwa engkau sama seperti mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, anak-anakku sekalian, sama seperti kita. Rasulullah tidur, kita Rasulullah tidur, kita Rasulullah makan, kita Rasulullah punya anak, manusia lain punya. Rasulullah marahnya sedikit, kalau kita dikit-dikit Rasulullah dikit tidur, kalau kita dikit-dikit Rasulullah dikit makannya, kalau kita dikit-dikit Nah, itulah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pantas kita jadikan contoh. Akan tetapi bedanya dengan kita, anak-anakku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bedanya adalah kualitasnya, tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu keringatnya harum. Anak-anakku sekalian, Rasulullah itu keringatnya harum. Kalau keringat anak-anak, bau apa harum? Bau bawang. Keringatnya bau bawang. Keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan ludah kita. Ketika suatu saat ada para sahabat itu yang kena sakit mata, langsung minta diludah oleh Rasulullah. Bismillah, langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika di Gua Hira menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disengat oleh kalajengking, bengkak, kemudian diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika bengkaknya itu sembuh. Kalau ludah kita bagaimana? Liau kita alap di deh. Nanti anak-anak menau pula ludah Rasulullah. Lah pacaran belum anak-anakku nih? Serius? Tidak, Bo?
Belajar dulu. Nanti dengan yang bebeknya ayam. Ludayaku yang apa sakit mata menau Nabi. Cuh katanya diludai. Radu apa dida kan? Radu apa dida? Paling-paling matanya bengkak. Paling-paling matanya bengkak, kurapan. Nah, ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengandung obat kualitasnya beda, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berzikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lagi subhanallah. Yuk di belakang. Walhamdulillah. Quwata illa billah aliyyil azim. Jadi jangan sampai kita mencontoh selain daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan galak niru-niru artis. Anak-anakku sekalian, dengarkan. Jangan galak niru-niru artis. Apalagi di zaman sekarang, anak-anakku sekalian, kalian punya HP semua? Punya HP semua? HP itu kita yang mengendalikan, apa HP yang mengendalikan? Kita yang mengendalikan HP, apa HP yang mengendalikan kita? Seharusnya yang mengendalikan HP itu adalah kita. Kalau anak-anakku dikendalikan oleh HP, maka sama seperti binatang. Tidak tahu lagi mana waktunya, tidak bisa lagi menghargai waktu, saban hari main sehingga menjadi manusia budak HP. Main HP terus, main game terus, sehingga itu akan membekukan otak kita, tidak mencerdaskan otak kita. Maka harus sering-sering kita jadikan HP itu untuk ajang kita menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar anak-anakku, jadi budak HP atau menjadi tuan HP? Nah, maka HP itu harus dikendalikan. Main HP itu, anak-anakku sekalian, coba dengarkan. Main HP itu tidak boleh lebih dari 1 jam, daripada setengah jam, daripada 30 menit. Kalau kalian sudah main HP lebih dari 30 menit, maka itu akan mengubah karakter kalian. Sehingga dengan orang tua kalian kasar, tidak tahu lagi tugas anak perempuan di rumah, tidak tahu lagi tugas anak-anak laki-laki di rumah, maka HP itu harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. HP-nya itu banyak diisi dengan pelajaran atau banyak diisi dengan buat TikTok. Buat TikTok. Banyak TikTok apa pelajaran? Harus banyak pelajaran. Kalau kalian belajar dengan sebenar-benarnya saat ini, maka insya Allah akan menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna, bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya salatullah, salamullah
ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Salatullah salamullah terus ala toha ala Yasin Habib. Anak-anakku sekalian, Rasulullah itu cinta kepada kita. Ketika terbukti ia meninggal dunia, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ummati, memikirkan kita. Ketika Israel datang akan menjemput baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu. Iya atau tidak? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebentar dulu. Wahai malaikat Israel, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku kalau aku saat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, yang akan engkau dapatkan wahai Muhammad tidak lain adalah seluruh fasilitas surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kemudian anakku sekalian, malaikat Jibril tadi menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau sudah siap? Belum. Saya memikirkan bagaimana nanti umatku setelah aku tinggalkan. Jadi Nabi itu, anak-anakku sekalian, cinta dan sayangnya kepada kita sejak dia hidup sampai dia mati, sampai nanti kita berkumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kemudian setelah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termenung memikirkan siapa? Memikirkan siapa? Memikirkan umatnya. Memikirkan umatnya. Setelah Rasulullah SAW termenung, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apakah fasilitas di dalam surga ini kurang untukmu? Lalu dijawab oleh Rasul, wahai Allah, seluruh fasilitas yang ada di dalam surga ini sudah lebih dari cukup. Lalu kenapa masih melamun? Melamun ini tidak lain adalah memikirkan masih berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad berangkatlah ia ke neraka mengambil umatnya yang masih ada di dalam neraka. Setelah di sana ada yang jemaah melawan ngaji metua. Melawan ngaji metua tidak? Melawan ngaji metua tidak? Ada nek dia main HP saja tinggal sembahyang. Ada tidak?